everyone, welcome to Renata Channel. Video kali ini aku mau kasih info aja ke kalian nih, karena sekarang itu kan lagi marak banget ya virus corona ini. Jadi virus ini tuh agak meresahkan ya, karena ini virus jenis baru dan di negara asalnya virus ini menyebar di China, di Wuhan, itu banyak banget korbannya. Sampai China sendiri tuh membuat tambahan rumah sakit kan ya. Dan di Korea juga ternyata ini corona ini spread so fast dan banyak juga korbannya. Di negara-negara lain juga seperti Singapura, Iran juga kena. Bahkan tetangga kita Kuala Lumpur juga ada yang kena. Jadi kita juga Indonesia sudah ada beberapa korban kan ya yang dinyatakan positif corona. Nah, untuk itu kita harus menjaga kesehatan nih, kita harus waspada. Walaupun ya virus corona ini di Indonesia itu nggak bisa berkembang segitu cepatnya seperti di negara asalnya di China, karena kita punya suhu yang cukup ekstrim, yaitu suhu panasnya. Nah, si virus ini itu nggak bisa berkembang di suhu yang sangat panas seperti di Indonesia. Jadi ya walaupun begitu kita tetap harus berdoa, kita harus ikhtiar, kita pokoknya yang penting tuh jangan panik, karena panik itu yang bikin meresahkan ya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak panik, kita menjaga diri sendiri, kita menjaga orang lain, tetap aja kita akan insya Allah sehat dan selamat. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih informasi untuk bagaimana kita mengantisipasi virus corona ini dan menjaga kesehatan kita. Sebenarnya bukan dari virus corona aja, tapi dari virus-virusnya banyak banget. Bakteri, virus, kuman itu yang mematikan seperti TBC, demam berdarah. Jadi kita harus waspada apapun itu penyakitnya ya. Untuk langkah pertama, kita jangan lupa memakai masker untuk yang sakit. Buat kalian yang ngerasa udah mulai batuk, mulai pilek, itu pakailah masker please. Kalau nggak ada masker yang sekarang lagi susah ini ya, susah masker gara-gara banyak orang yang menimbun dan yang panik beli banyak, kita nggak apa-apa pakai masker yang kain, cuman kita harus daily cucinya. Jadi kalian ya kalau punya lebih dari satu atau lebih dari dua sih bagus ya. Jadi kalian bisa ganti tiap hari, tiap keluar rumah kalian ganti masker, itu lebih steril aja gitu. Lalu pastikan kalian harus selalu cuci tangan setiap habis dari luar rumah. Kalian nyampe kantor cuci tangan, nyampe rumah cuci tangan, nyampe sekolah cuci tangan. Pokoknya kalian harus rajin cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau misalkan hand sanitizer-nya ini habis di mana-mana, kalian bawalah sabun. Ya, sabun cair itu kalian bisa ditempatin ke tempat kecil atau beli sabun yang kecil, kan ada tuh yang kemasan kecil kan ya. Kalian bisa bawa-bawa itu di tas kalian dan cuci tangan setiap habis beraktivitas yang kira-kira di luar gitu. Kalian banyak megang benda-benda umum gitu ya. Dan jangan lupa juga minum vitamin, minum air putih yang banyak, makanan-makanan yang sehat. Dan ini tips dari aku, ini tuh dari kayak aku udah mempraktekkan ini tuh udah dari lama banget, dari waktu semenjak aku punya Ara pas bayi. Itu kan bayi itu rentan sekali terkena penyakit kan ya. Jadi si corona ini pun lebih menyerang anak kecil dan orang tua, karena imun tubuh mereka nggak seperti anak-anak muda yang maksudnya anak-anak muda, kalau buat anak bayi sih kita dewasa ya. Pokoknya umur-umur kita ini itu corona lebih tahan aja, karena kita mungkin imunnya lebih bagus daripada bayi dan orang tua. Oke, ini aku mau ngasih tips. Ini kalian bisa mencegah corona menggunakan minyak astiri atau essential oil. Tahu kan? Nah, minyak essential oil ini juga banyak kok dijual umum. Ini bisa dipakai di diffuser ataupun dioles dengan didilut dengan minyak kayak minyak kelapa, minyak zaitun atau apapun minyak-minyakan yang jangan minyak goreng ya. Pokoknya minyak-minyakan kayak face oil nggak apa-apa. Aku kadang suka pakai face oil aja dicampurin minyaknya. Nah, minyak apa sih yang bagus, yang bisa antivirus, anti kuman, antibakteri? Aku punya listnya, ada 10 list essential oil yang bagus untuk mencegah virus atau antivirus, antibakteri, anti kuman. Ini dia. Minyak yang pertama adalah peppermint oil, lemon oil, cinnamon oil, eucalyptus oil, rosemary, lavender, lemongrass, citronella, tea tree, dan clove. Jadi
10 minyak ini itu merupakan minyak-minyak yang mengandung bahan yang bisa menjadi antivirus, antibakteri, dan anti kuman. Jadi kalau aku tuh biasanya yang andalan aku, ini aku nggak jualan ya, aku nyebut merek nggak apa-apa lah ya. Yang biasa aku pakai ini adalah Young Living. Kalian tahu banget kan Young Living Essential Oil ini bagus banget karena dia itu aman. Jadi selain aman terkena kulit, dia juga ada beberapa jenis minyaknya yang bisa dimakan. Jadi dijadikan suplemen gitu, kalian bisa minum. Kayak lemon essential oilnya Young Living itu bisa kalian minum campur pakai air hangat atau masukin ke kapsul gitu. Jadi kalian buat kayak multivitamin sehari-hari kayak gitu. Nah, ada beberapa minyak juga. Kalau kalian misalkan, wah, masa harus beli 10 minyak sih? Kalian boleh punya salah satu aja, atau salah dua, atau salah tiga gitu kan. Yang rekomendasi dari aku adalah peppermint, lavender, dan lemongrass. Atau juga eucalyptus juga bagus. Tapi yang menurut aku itu peppermint, lemongrass, dan lavender. Itu bagus banget buat antivirus, buat antibakteri, anti kuman, dan dihirup juga menyegarkan, enak banget gitu. Nah, kalau kalian punya budget lebih, atau kalau beli 3 minyak itu ternyata harganya sama, mending kalian beli satu Young Living yang tipenya Thieves. Yang Thieves ini karena dia udah mengandung lengkap banget clove, lemon, cinnamon, eucalyptus, dan rosemary. Jadi di dalam satu oil itu udah banyak banget campurannya yang kataku tadi yang mengandung antivirus, antibakteri, dan anti kuman. Nah, gimana sih cara penggunaannya ini? Jadi kalian bisa campur 1 atau 2 tetes essential oilnya dengan minyak bawaan tersebut, kira-kira nggak terlalu sedikit, kayak 1:3 atau 1:5. Lalu kalian langsung oles aja, bisa di telapak kaki sih, yang paling ngaruh itu di telapak kaki atau di bahu, dan juga di dada atau di perut, kalian enaknya di mana. Nah, bisa juga kalian, kalau aku tuh kalau males dilut gitu, kalau aku mau keluar rumah, aku biasanya si essential oilnya ini aku taruh di jari dikit, terus aku oles-oles di baju. Jadi kita bisa menghirup aromanya yang wangi, tapi juga kita bisa terhindar juga dari virus, bakteri, dan kuman. Itu aku terapin dari arah waktu bayi sampai sekarang masih. Dan alhamdulillah sih, kalau kita kayak sakit dikit itu nggak pernah yang parah jadi lama gitu. Jadi alhamdulillah sih terjaga ya guys, alhamdulillah. Oke, itu aja informasi dari aku, semoga membantu buat kalian. Buat kalian yang udah pernah coba essential oil, komen di bawah ya, aku pengen tahu. Atau ada rekomendasi apa essential oil yang bermanfaat buat kesehatan. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Mana tahu ada teman atau keluarga kalian yang membutuhkannya. Oke, makasih, see you.